Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia, salam NKRI, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam jaya, Banten tetap NKRI, dan orang Banten tetap NKRI. Malam ini saya insya Allah mungkin tidak akan terlalu panjang lebar membahas terkait batalnya nasab kaum Ba'ali. Nasabnya Ubaidillah tidak terkonfirmasi sebagai anak Said Ahmad bin Isa Arumi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena menurut saya hal itu bagi saya tentang polemik nasab, diskursus nasab ini, tentang batalnya nasab kaum Ba'ali ini, bagi saya itu, tapi maaf disclaimer, ini saya bicara wallahu a'lam bishawab ya. Bagi saya tentang batalnya nasab Ba'ali itu semenjak 2 bulan 3 bulan setelah saya mempelajari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya sudah fix deal 1000% bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin itu benar dan saya dukung sampai sekarang. Artinya nasab Ba'ali itu mardud mungkoti. Apalagi sekarang ini sudah ditemukan oleh para kiai-kiai Nusantara dengan kealiman, kecerdasannya, keberaniannya, ternyata Ubaidillah itu bukan anak Said Ahmad bin Isa, tetapi Ubaidillah itu anak Maimun Al-Qodah dari dinasti Fatimiyah yang keturunannya dihancurkan. Dinasti Fatimiyah itu dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas perintah Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi saya tidak perlu capek-capek lagi ngebahas itu. Napa kebok ya orang Banten. Adapun kalau umpamanya ada oknum-oknum yang masih ngebahas itu, orang-orang yang merasa dirinya benar, pinter, yang Mas Ba'ali masih ngebahas itu, meyakini itu, maaf ya. Kalau menurut saya sih menganggap itu hanya pansos. Kalau nggak pansos ya bodoh. Kalau nggak pansos nggak bodoh ya karena terikat balas budi atau terikat karena pernikahan dengan Ba'ali dan sebagainya. Jadi tidak murni objektif dan bahkan banyak mereka tidak meneliti. Namun cek orang Banten, kata orang Banten, ikut-ikut bebek gitu ya. Yang jelas mah paling pansos. Yang lebih-lebih lagi selain dari itu, kalau menurut saya itu mereka tuh barisan kecewa dan sakit hati, baik secara pribadi ke Kiai Haji Imaduddin, ke Gus Mogi, Gus Fuad, Gus Abbas dan sebagainya, sehingga mereka habis-habisan membela Ubaidillah sebagai anak Said Ahmad bin Isa, dibela habis-habisan. Padahal hatinya itu ada kebencian, kekecewaan secara personal pribadi. Kalau nggak diduga oleh saya nih ke Gus Abbas, ke Haji Imaduddin, terus Mogi dan sebagainya. Karena saya tahu oknum-oknum di antara mereka siapa mereka yang sesungguhnya. Jadi nggak perlu dibahas lagi. Paling pansos dan sebagainya. Hanya itu aja. Jadi nggak mesti ditanggapi orang-orang seperti itu. Kalau kata orang Banten lah, capek-capek dewek gitu. Capek-capek dewek, ngariat-riat sirah, teh gunana. Malam ini para hadirin, saya tertarik menyimak berseliweran ke saya nih YouTube dan TikTok yang isinya tentang dongeng-dongeng khurafat-khurafat dari oknum-oknum Ba'ali keturunan imigran Yaman ini. Awalnya saya melihat tidak ada niatan untuk mengomentari ya, tapi lama-kelamaan ini berbahaya juga gitu, berbahaya untuk kesinambungan
dan kemurnian syariah dan akidah umat Islam khususnya di Indonesia. Jika dongeng-dongeng bohong, dongeng-dongeng haluisme, kurafatnya ini oknum Balwi ini tidak dikanter, karena kasihan saudara kita dan generasi kita ke depan itu takutnya terpengaruh karena ini berupa nasir atau embrio pembodohan dan penyesatan, sekaligus ini meruntuhkan syariat dan akidah yang semestinya, gitu loh. Baik, saya di sini akan bacakan. Ini saya sumbernya dari TikTok ya, jujur aja dari YouTube. Selain sebagian dari kitab-kitab yang juga sering dibaca oleh Gus Aziz Jazuli ya, diantaranya sumbernya. Di sini ada sebuah TikTok, tulisannya Habib Hasan mendoktrin umat dengan cerita bohong. Nah, ini tertarik Pak Radir. Nah, ceritanya katanya, pada waktu Habib Abu Bakar bin Salim masih hidup, malaikat pencatat amal buruk diliburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semua manusia yang semasa dengan Habib Abu Bakar bin Salim tidak punya catatan amal buruk, jadi semua masuk sorga. Subhanallah. Ini menurut saya yang berbicaranya bukan firman Allah, yang juga sumbernya bukan hadis Rasulullah Muhammad SAW, juga yang berkatanya bukan sahabat Rasulullah Muhammad SAW, bukan imam mujtahid mutlak, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi ya, dan yang lainnya, dan juga bukan mujtahid fatwa, dan juga bukan ulama-ulama alim, tawadu, faqih, ulama-ulama Nusantara. Ini murni dari dongeng-dongeng yang timbul dari oknum Ba'alwi. Apakah perlu didengarkan? Tidak perlu didengarkan. Kenapa? Kedudukan mereka apa? Ya, sekalipun bukan Habib Abu Bakar yang bicara, Habib Abu Bakar itu siapa? Khalifah bukan, imam mujtahid mutlak bukan, imam mujtahid fatwa bukan, ulama Nusantara yang alim, yang faqih, yang tawadu juga bukan. Ini Ba'alwi. Jadi kalau ini sumbernya hanya dari Ba'alwi, bukan selain yang tadi, apa gitu, bukan firman Allah dan hadis Rasul, maka wajib ditolak, tidak haram, tolak. Bahkan insya Allah menolaknya ini adalah pahala dengan niat untuk tegaknya syariah dan akidah umat Islam. Ya, sederhana aja, nggak usah pakai dalil yang lain. Kalau mau dikantor dengan dalil ya, berupa ayat, hadis bisa juga. Tapi saya di sini tidak akan menyampaikan itu karena waktunya panjang sekali. Ya, jadi jawaban yang singkat dan simple. Kemudian nih ada lagi nih dari tulisannya nih, Habib Abdul Qadir Ba'abud kembali berdusta. Ini saya bacakan di sini aja ya. Katanya wali saking tawadunya, wali Bali berarti ini, ditarim di Yaman. Siapa lagi kalau bukan para imigran Yaman ini menceritakan mengagumkan yang mereka dan Tarim dan Hadramaut dan Yaman. Emang itu sudah, menurut saya bagi seorang keturunan Ba'alwi, mengagungkan Tarim, Hadramaut, Yaman dan mengagungkan leluhur itu semacam sebuah kewajiban. Ada misi tersendiri. Dan kalau dilihat dari sisi psikologi, orang-orang yang sering mengagungkan leluhurnya, eyangnya dan sebagainya, kalau menurut saya itu dari sisi psikologi ya, adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang hina, rendah. Nah, maka mereka mencapai agar
dimuliakan, diterima oleh orang lain, membuatlah mereka cerita-cerita dusta agar mereka dihormati, dicintai, agar dicintai. Tujuannya apa? Diduga oleh saya nggak ada lagi, yaitu doktrin agar Mustamin khususnya di Indonesia cinta kepada Habib, cinta pada luhurnya, mengagungkan, menafikan wali yang lain, cinta kepada Yaman dan Tarim. Tujuannya apa? Tidak ada lain, untuk memudahkan fulus, cuan. Kenapa sebabnya? Karena kalau orang sudah cinta di mata mereka, menurut saya, orang kalau sudah cinta itu gampang sekali tunduk. Diminta mobil, ngasih mobil, disuruh cium kaki, mau cium kaki, disuruh hujat pemerintah, disuruh memusuhi ulama pribumi, gampang-gampang dijadikan budak dan nyongos sekarang sudah punya cinta. Jadi ditimbulkannya rasa cinta ke oknum-oknum Habib sebetulnya bukan murni agar cinta pada Allah dan Rasulullah, untuk kepentingan mereka. Minta duit dikasih, minjem mobil digadekan nggak marah, minjem mobil, minjem motor digadekan nggak marah, ngutang nggak dibayar nggak marah, begitu. Karena maka tidak ada lain kecuali mereka didoktrin harus cinta. Seperti itu. Diajak-ajak jihad, amar ma'ruf nahi munkar, khilafah, mau. Ya orang kalau sudah cinta kan iya aja. Kata orang Banten mah, tai kucing asa coklat bah, nurut bah doang ke body cucok irung. Itu tujuannya begitu, cinta-cinta mereka bikin framing narasi harus cinta ke para habaib, agar cinta pada Rasulullah. Pret, bohong, dusta. Kecintaan para jongos Habib itu dimanfaatkan untuk kepentingan perut, duit, dunia. Jadi mereka enak di rumah, tidur, minta uang, terus WA supaya transfer tiap bulannya sekian. Ini bukan cerita bohong, Saya punya santri, punya murid di Banten, ya. Karena dulu saya sering ngundang Habib ke pondok saya. Ketika oknum Habib diundang ke pondok saya beberapa orang, dan yang ngundangnya itu betulan murid saya, santri saya yang ada akses ke sana. Setelah kenal dan sebagainya, itu didawir. Ada juga teman dari teman murid saya juga, kalau sudah muhibin banget, dipandangnya sudah takluk, sudah cinta, tiap bulan diminta duit, suruh transfer. Ada saksinya, saya ada buktinya, orangnya ada. Sekarang sudah tobat. Nah itu ya, jadi saya ini bicara fakta ya, bicara fakta. Kembali lagi nih, jadi saudaraku jangan tertipu ya. Cintanya bukan memang dijadikan syiar untuk agar yang mencintai Habib sehingga mencintai Allah, sehingga mencintai Rasulullah. Bukan, saya bisa pastikan itu. Kenapa? Kalau memang itu oknum Habib akan bersiar Islam, berceramah agar mereka cinta kepada Habib, saya katakan Habib ya. Saya tidak mengatakan disclaimer, saya tidak mengatakan agar cinta ke ahli bait atau dzurriyyat Nabi. Sebab bagi saya ahli bait dzurriyyat Nabi itu benar memang wajib dihormati dan cintai. Tapi dzurriyyat Rasul yang mana? Khususnya yang ketika Rasulullah hidup, dzurriyyat Nabi, ahli bait yang Rasul hidup, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Utsman, Siti Fatimah, itu yang tidak boleh dicaci maki. Karena mereka orang-orang soleh, orang takwa. Dan dzurriyyat Nabi yang jelas ketakwaannya, ya. Itu yang saya katakan ahli bait dzurriyyat yang wajib kita cintai dan tidak boleh musik, yaitu ahli bait dzurriyyat Nabi yang jelas-jelas takwa, soleh. Ya. Jadi saya membedakan ketika saya bicara Habib, berarti di sini bukan dzurriyyat Nabi, bukan ahli bait ya. Habib berarti orang dari keturunan imigran Yaman, keturunan Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah. Walaupun sebetulnya menurut saya memakai gelar Habib saja itu oknum keturunan Yaman, jika dia tidak berilmu, berakhlak, ucapannya sadis, kotor, tidak pantas disebut Habib. Makanya saya nggak pernah mau nyebut Bahar itu Habib, nggak, Rizik Habib, enggak. Karena tidak memenuhi syarat seorang Habib: berilmu, bertakwa, santun, ram, dermawan.
Kalau ada oknum Habib ngaku Habib, dia tidak berilmu, tidak berakhlak, kasar, ngadu domba umat, pecah belah umat, caci maki umaros, caci maki ulama, fitnah sana sini, nuduh seseorang PKI dan sebagainya, dawir dan sebagainya, tidak pantas disebut Habib. Ini saya yang bicara. Ya, banyak sekali di Indonesia ini orang yang disebut Habib tidak pantas disebut Habib. Ya. Di sini oke, saya akan bacakan nih. Tadi ya. Kata Habib Abdul Qadir Ba'bud. Nah, tulisannya ini Habib Abdul Qadir Ba'bud kembali berdusta. Apa katanya? Katanya wali Tarim ya, saking tawadunya 3 tahun tidur di tempat sampah. Ini lucu sekali. Fikih mana, syariat mana, ilmu tasawuf mana yang mendefinisikan, memaknai, melogoti, mengistilahi tawad itu harus tidur di tempat sampah. Kagak ada. Ulama mujtahid mana, ulama mutlak mana, kagak ada. Ini jelas, ini kurapat. Jangan didengar, ini omongan dari oknum Habib. Yang kemudian katanya ada lagi wali tawadu, setiap orang yang ingin keluar dari masjid disuruh nginjak mukanya. Ini jelas justru ngedidik orang untuk ngelunjak, bukan melatih tawadu. Salah. Orang tuh yang saya tahu, jika ahli-ahli tarekat ingin menjadikan seorang dirinya tawadu, bukan supaya mukanya diinjak, terbalik. Belajarlah dia jadi suluk, jadi salik, suluk. Apa? Dengan memperbanyak zikrullah, tafakur, riyadhah, nahan hawa nafsu. Begitu. Itu yang paling benar, yang disahkan oleh syariah, oleh fikih dan oleh ilmu tarekat. Nggak ada perintahnya tuh ahli tasawuf kalau ingin tawadu, jadi orang tahu, bukti orang tawadu harus diinjak kepalanya. Itu namanya menyuruh orang nggak punya adab, itu namanya itu ngelunjak, itu kacau ini ya. Yang keduanya katanya sih, ini siapa nih? Di Tarim, anak-anak kecil naik ke atas loteng, teriak panggil nama, ya Umar Muhdor, terus loncat jatuh, nggak apa-apa. Ini jelas bertentangan sekali, ya, dengan akidah umat Islam. Ini sesat. Udah jelas dalam syariah, dalam akidah umat Islam, jika seseorang di dalam kubur ditanya oleh malaikat, man robuka, Allah. Nggak ada tuh ya Umar Muhdor. Ini secara syariah ya, secara akidah. Ya, secara fikih bertolak belakang. Maka tolak segala sesuatu yang tojannya dengan syariah, dengan fikih, dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tolak. Ini khurafat, ini membawa kepada kemusyrikan nanti. Ya. Dan dalam suatu dialog antara Nabi Isa dengan iblis, ketika Nabi Isa ditanya oleh iblis, ya Isa, apakah engkau yakin bahwa Tuhanmu itu maha kuasa? Iya. Apakah engkau yakin bahwa Tuhanmu satu? Iya. Apakah kau yakin bahwa Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan? Iya. Nah, maka jika engkau yakin, coba kau buktikan, kau loncat, karena yang hidupkan dan mematikan Allah. Coba kau loncat kalau kau yakin itu. Apa yang kata Nabi SAW? Kalau tidak salah, saya lupa ya, udah lama nggak membuka kitab itu. Kata Nabi Musa, ya iblis, engkau adalah iblis, aku tidak akan mengikuti ucapanmu. Bahkan jika pun engkau menyuruhku membaca la ilaha illallah, aku tidak akan ikut. Sekalipun betul Tuhanku itu yang maha menghidupkan dan mematikan, tetapi Allah tidak menyuruh seseorang untuk melakukan itu. Kurang lebih seperti itu, saya udah lupa ya. Artinya intinya bahwa apa yang dikatakan didongengkan oleh Abdul Qadir Ba'bud, waduh lupa saya nih ngomong Habib nih, lupa nih. Disclaimer ya, kalau saya ngomong tadi nyebut Abdul Qadir pakai Habib, disclaimer, lupa. Ya, ini oleh Abdul Qadir Ba'bud. Ini jelas bertentangan dengan fikih, dengan syariat, dengan akidah. Tolak. Jangan ikut-ikutan. Aduh, masa ini jongos-jongos Habib yang ngaku ustad, kiai mau ikut seperti gini.
saya pertanyakan lagi tuh ngaji fikih, ngaji syariah, ngaji tauhidnya itu tadi. Nah, jangan tasawuf lah, ngaji tauhidnya. Kemudian ini kata Dul Qadir Ba'bud. Ini tulisannya, saya ikuti tulisannya nih tuh. Dul Qadir Ba'bud, pembohong kelas kakap. Ini saya bacakan ini ya. Tulisan ini. Katanya nikmatnya sholat seorang Habib, ini tidak disebutkan kalimat Habibnya, nikmatnya seorang wali tari mungkin Habib, sampai keluar air mani. Wali mana, ulama mana merasakan nikmatnya sholat sampai keluar mani? Ilmu tasawuf mana? Ya kalau lagi sholat keluar mani batal sholatnya, berarti nggak sholat. Kagak ada. Yang saya tahu dalam ilmu tasawuf, orang-orang yang ketika sholat yaitu dia wusul ruhnya, hatinya pada Allah, bukan keluar mani. Yang ada adalah timbul cinta dan takut kepada Allah, sehingga selain Allah fana, rusak. Bukan keluar mani. Ini ngaco lagi aja ini. Ini mesum lagi aja, ini mesum. Seolah-olah pertemuan dengan Allah Ta'ala itu menimbulkan kebatalan dalam sholat. Kacau lagi aja itu, nyambung dia madak. Kemudian katanya Habib-Habib bisa memberi syafaat di akhirat. Ini bertentangan dengan firman Allah dalam ayat kursi aja bertentangan. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la takhudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat siapapun ya kecuali Allah dan kecuali atas izin Allah. Yang saya tahu yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaatul uzma itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewariskan, yang menurunkan keturunan ahli bait dan dzurriyyatun nabi yang asli, bukan Habib. Ya, bukan Habib, dzurriyyat asli yang asli, dzurriyyat nabi yang asli, yang ahli bait, ahli kisah, bukan Habib. Itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada itu siapa yang ngasih syafaat. Ini tojanya lagi aja nih dengan ilmu tauhid nih. Aduh. Katanya Allah Subhanahu wa taala ya, dan malaikat salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ini kacau. Nggak ada tuh Allah salat dan malaikat. Ya. Dia menyetir ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu dikatakan sholat. Sholat itu kalau dalam kitab Fathul Mu'in secara lughat itu kan ad-du'a. Ya. Secara istilah adalah ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan sholat itu yaitu ubudiyah antara abid pada ma'bud. Jadi salah nggak bisa dikatakan ini dinisbahkan kepada Allah. Ya, yang saya tahu ketika saya ngaji dulu tafsir guru saya, yusholluna 'alan nabi, dalam ayat itu yaitu Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, malaikat memberikan rahmat kepada Muhammad, itu ya. Bukan sholat, kacau ini udah nih, bertentangan dengan tafsir ini. Terus katanya agar bisa cepat ke kota Tarim sering-sering bertawasul kepada Faqih Muqaddam. Nah lagi-lagi nih Faqih Muqaddam ini. Faqih Muqaddam ini nggak dicontohkan oleh Rasulullah, jauh banget ya. Tidak dicontohkan oleh sahabat, tidak dicontohkan oleh para mursyid tarekat, para ahli-ahli tasawuf yang masyhur sealam dunia. Nggak ada contohnya. Itbahnya kemana ini? Ya, udah jangan didengar ini. Masa bertawasul ke kota? Katanya sering-sering menyebut ya tarim bisa
biar bisa ke tarim. Nah ini sering menyebut ya tarim biar bisa ke tarim. Aneh sekali ini. Kalau menyebut-nyebut Allah bisa ke tarim. Atau pokoknya nyebut-nyebut malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, karena malaikat bisa memberikan doa, memohonkan doa kepada Allah Ta'ala agar bisa ke tarim, bisa. Nah kalau tarim ini kan Nabi bukan tarim, malaikat bukan, Khulafair Rasyidin bukan, ulama bukan. Tarim itu kan apa? Nama kota, ya. Nama tempat, bukan makhluk yang bernyawa, bukan berakhlak. Apa ada barokahnya, ya? Yang juga disebut itu bisa ke tarim. Ini ya Allah, ini menurut saya ada indikasi menuju kepada subhanallah, apa ya, togut kan. Sesuatu yang tidak memberikan syafaat seolah itu bisa memberikan syafaat, padahal itu bukan ulama, bukan nabi. Sesuatu yang tidak memberikan berkah itu dipanggil-panggil seolah itu memberikan keberkahan. Ini kan lucu sekali, tidak dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW oleh para sahabat, para ulama-ulama yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian katanya nih, kata Habib Umar, bahwa di kota Tarim tembaga menjadi emas. ini satu hal yang tidak ada bukti. Pakai logika juga udah kacau, ini udah nggak bisa diterima. Tembaga menjadi emas, prosesnya gimana? Kalau tembaga diproses secara kimia dan semakin bisa. Kemudian katanya Tarim itu adalah kota yang sangat istimewa, tapi kok miskin ketiga di dunia. Oh, jadi menurut catatan dunia ya mungkin ya. Kata oknum-oknum Habib ini, Tarim adalah kota yang sangat istimewa kata mereka. Tapi ternyata menurut berita-berita yang beredar internasional, mungkin Tarim adalah kota miskin ketiga di dunia. Ini bukti ya. Jadi semuanya ini hanya yang saya simpulkan, semua yang saya baca ini sangat jelas seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa memang oknum-oknum yang aku Habib itu, imigran Yaman itu memang sudah punya misi, visi, dan sudah punya semacam perjanjian yang tidak tertulis. Pertama, agar mengagungkan Yaman, Tarim Hadramaut, agar mereka terangkat, agar kagum orang pada Hadramaut, Yaman, Tarim, dan juga bisa dijadikan ladang untuk nyari duit. Yuk kita berangkat umroh ke Mekah, nanti ke Tarim, karena sudah cinta Tarim, senang Tarim, duit lagi, pitis lagi, kan begitu, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, mereka memang misinya seperti tadi saya katakan, sepertinya mereka memang sudah punya hukum adat keluarga, harus mengagungkan eyang-eyangnya, leluhurnya. Kenapa sebabnya? Agar para Habib ini khusus di Indonesia terlihat di seluruh muslimin, di seluruh rakyat Indonesia, ini keturunan wali yang masyhur sekali, sehingga akan dihormati, akan diagungkan, tidak dihinakan, ya. Dengan begitu orang akan tunduk takluk kepada para Habib dan cinta. Kalau sudah cinta, kalau sudah tunduk takluk, kalau sudah hilang akal sehatnya, maka sangat mudah mau diapa-apain, gampang untuk kepentingan duit, bisnis, kepentingan politik, ya. Diajaknya untuk perang ikut, diajaknya untuk demo ikut, ngumpul reuni 21 bang ikut, hancurkan ikut, ya karena tadi sudah dicuci otaknya, maka gelaplah hatinya, otaknya jika menjadi bodoh jumud. Itu misi. Jadi yang saya ikuti semuanya itu
dongeng-dongeng kurapat, oknum-oknum yang aku Habib ini, keturunan Yaman ini, dalam pentas semuanya rata-rata mengagungkan Hadramaut ya, Tarim dan Yaman, mengagungkan eyang-eyangnya, bla bla bla. Yang dulu maupun yang sekarang itu tidak lain tujuannya itu untuk kepentingan pribadi. Saya tidak percaya itu agar menjadikan mereka cinta pada Allah dan Rasul. Sebab kalau memang mereka misinya agar mustaminya cinta pada Allah dan Rasul, maka semua orang yang cinta pada Allah dan Rasul akan terlihat dari lahiriahnya saja. Mereka akan bertakwa, ramah tamah, berbudi pekerti yang baik, sopan kepada siapapun, berakhlak, beretika kepada siapapun. Kalau orang sudah cinta pada Rasulullah, dari mulutnya tidak akan keluar kalimat kotor, cacian, makian. Ya, tidak menghujat Umaro, polisi, TNI, tidak menghujat Gus Dur, tidak menghujat Kiai Haji Maruf Amin, tidak menghujat Profesor Dr. Said Akil, tidak menghujat yang lain ulama, tidak. Maka itu berarti betul misinya membawa mustaminya agar cinta pada Rasul. Terlihat dari sifat-sifat karakter lahiriah yang bagus, nggak ada yang buru-buru. Tetapi kalau ternyata kan terbukti, apakah benar dakwahnya dan dongengnya oknum Habib itu menjadikan seseorang sehingga cinta pada Rasul dan pada Allah? Buktinya mana? Malah sebaliknya, yang mereka dongengi semuanya justru mengagungkan si oknum Habib, para Habib, tetapi akhlaknya kepada yang berbeda dengannya, yang selain darinya, itu di luar akhlak yang baik, ya, tidak beradab, berakhlak, kotor lidahnya, mencaci maki, merasa benar sendiri, merasa menang sendiri, merasa mulia sendiri, merasa suci sendiri. Nah, itu ciri orang yang tidak dekat pada Allah dan Rasul. Nah, jadi nggak ada tuh buah dari mereka ngomongnya, dakwah ini mencintai Habib agar cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pret. Mana coba orang yang sudah mendengar dakwahnya, urapatnya para Habib, makin cinta pada Rasul dan Allah. Buktinya takwanya mana? Ramah tamahnya mana? Sopan santunnya mana? Dermawannya mana? Ada tidak cacian yang jahat, yang biadab? Mulutnya ada nggak kotor ke orang yang lain yang tidak sepaham dengannya, yang tidak segolongannya? Ada nggak? Tuh lihat tuh si Bahar dan si Rizik dan yang lainnya. Kalau memang tidak ada kotor, jongos-jongos yang kepada si Rizik dan si Bahar tidak ada kotor, nggak caci maki, nggak ada hina yang lain, yang beda ormas dengannya, baru memang benar misinya mereka mengajak orang agar cinta ke Habib, zuriat Nabi, katanya, bukan zuriat Nabi, agar cinta pada Rasul. Kalau tidak ada kata kotor, baru memang benar. Ini terbalik, malah orang dengongi tentang fadilah mencintai Habib, duduk di majelis ta'lim Habib begini. Banyak oknum-oknum yang sudah cinta itu, banyak yang mengeluh sekarang ini, sadar, ngomong baru sekarang ini, uang saya habis, motor saya dipinjam digadein, mobil pinjam digadein, bini saya diminta, saya disuruh transfer tiap bulan, anu kan. Malah seperti itu. Ya kalau memang oknum Habib itu misinya dongeng seperti itu untuk agar mustamiinnya cinta pada Allah dan Rasul, ya enggak, maka mustamiinnya itu tadi lebih rahmah Habibnya, bukan justru minta kepada minta kepada anak buahnya di ormas, iuran DPC, PAC, iuran setor ke bosnya duduk gini kayak raja aja, telepon aja, duit langsung
Anak yang di bawahnya nyari duit terus, store gitu, dawir, ya. Jadi dididik untuk minta terus nih. Bosnya minta ke bawahnya. Pusat minta iuran, DPP ke DPD minta lagi nih ke DPC minta ke PAC. Jadi ngedidik orang untuk ngemis, kelabakan orang nyari duit. Nah. Bukan ngedidik tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah, bukan seperti itu. Jadi bohong. Sekalian saudaraku rakyat Indonesia, umat Islam, meleklah hatimu, buka pikiranmu, berhentilah jadi jongos. Silakan kau ikuti Habib, tapi jangan kau jadi orang-orang yang terjajah. Jangan kau sampai tidak punya harga diri. Ya, tetap kau jadi manusia yang merdeka di bumi Indonesia ini. Terus kan ya nih ya. Terus katanya, kata Dzulqodir Ba'bun ya, dalam dongengnya, agar bisa cepat ke kota Tarim, sering-sering bertawasul kepada Faqih Muqaddam. Yakin? Jadi kalau tidak tawasul ke Faqih Muqaddam tidak bisa ke Tarim. Emang Faqih Muqaddam itu siapa ya? Itu kemarin kalau tidak salah saya lihat di video ya, di YouTube ya. Tapi mohon maaf kalau salah. Itu waktu acara Gus Ikdam di mana tuh? Itu ada yang tawasul ke Faqih Muqaddam, malah ambruk. Kalau wali mah kan biasanya mestinya nggak ambruk tuh, ambruk itu bertawasul ke Faqih Muqaddam, pakai mic terdengar oleh siapapun, nggak dohir karamatnya, mas balik ambruk. Gimana tuh? Itu nyata tuh mah, nyata itu mah. Jadi ini jangan dipercaya ya, nggak ada dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, nggak ada. Barang siapa orang yang bertawasul ke Faqih Muqaddam akan cepat ke Tarim. Ke Tarim itu insya Allah kalau punya duit ya, ada tiketnya, sekalipun dia tawas ke Faqih Muqaddam juga bisa. Insya Allah bismillah. Lucu ya, ampun nih. Demikian para hadirin, wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.